Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami, Damai Sehari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe Damai Sehari. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Terima kasih. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu agar hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti dan membuka pengetahuan yang baru. Amin. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup dan penuh kasih, kami bersyukur karena hari ini kami masih diberi nafas kehidupan. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kami di tengah dunia yang begitu sibuk dan penuh godaan. Sekarang kami mau duduk diam di hadapan-Mu, membuka hati, membuka telinga untuk mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, singkapkanlah mata hati kami agar kami melihat apa yang Kau kehendaki. Kuatkan kami untuk bukan hanya mengerti firman ini, tetapi juga melakukannya. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin jalannya khotbah ini dari awal sampai akhir, dan biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam satu hari, satu firman, sejuta damai. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari ayat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara melihat seseorang yang berjuang sekuat tenaga untuk sesuatu yang fana? Seorang bapa kerja dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Sabtu, bahkan Minggu pun bawa laptop ke gereja. Tapi bukan untuk catat khotbah, melainkan untuk mengejar deadline. Saya tanya, "Pak, kok repot banget sih?" Dia jawab, "Demi masa depan Pak Pendeta." Saya bilang, "Tapi jangan sampai karena demi masa depan Bapak kehilangan kekekalan." Nah, manusia zaman sekarang tidak sedang malas, justru rajin. Rajin bekerja, rajin mencari uang, rajin update status. Tapi jarang yang rajin mencari Tuhan. Dunia ini telah membuat banyak orang Kristen kehilangan arah. Dan ayat yang kita baca hari ini adalah peringatan yang tajam dan serius. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, ini bukan sekadar saran, ini perintah. Dan perintah ini datang dari kasih. Seperti orang tua yang berkata pada anaknya, "Jangan main api." Itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Dan Tuhan kita, Bapa Surgawi berkata, "Jangan cintai dunia." Bukan karena Dia tidak ingin kita bahagia, tapi karena dunia tidak bisa memberi kebahagiaan sejati. Saudara, ayat ini bicara tentang 3 hal utama
yang sering menjerat umat Tuhan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mari kita gali lebih dalam satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu keinginan daging. Keinginan daging ini bukan cuma soal makanan, bukan cuma soal seksualitas, tapi lebih dalam dari itu. Ini adalah nafsu alami manusia yang tidak mau dikendalikan oleh roh. Daging berkata, "Puaskan aku sekarang juga." Tapi roh berkata, "Tahan, sabar, kuduslah." Contoh sederhana. Saat bangun pagi, alarm bunyi. Daging bilang, "Tidur 5 menit lagi." Tapi tahu-tahu malah 50 menit dan akhirnya telat doa pagi. Kalau kita tidak belajar melawan daging, maka daging akan mengendalikan kita. Saya pernah sampaikan ini kepada teman. Kalau kita tidak mematikan daging, daging akan mematikan rohani kita. Dan ini serius. Banyak orang Kristen rajin ibadah, tapi tetap hidup dalam dosa tersembunyi. Kenapa? Karena keinginan daging tidak dipikul ke salib. Dan hal yang kedua adalah keinginan mata. Mata ini kecil, tapi bahayanya besar. Dari mata turun ke hati, dan dari hati bisa timbul iri hati, nafsu, serakah, dendam, bahkan penyembahan berhala. Kita lihat tetangga beli mobil baru, langsung iri. Kita lihat teman jalan dengan pasangan yang lebih menarik, langsung bandingkan dengan suami sendiri. Kita lihat orang sukses, lalu mulai curiga. Pasti main belakang tuh. Mata yang tidak dikuduskan akan membawa kita jatuh dalam dosa. Saudara, saya pernah bertemu seorang remaja gereja yang berkata, "Pak Pendeta, saya tiap hari buka Instagram dan merasa hidup saya gagal." Saya tanya, "Kamu bandingkan hidupmu dengan siapa?" Dia bilang, "Dengan semua orang yang aku follow." Saya senyum dan berkata, "Kamu membandingkan keseharianmu dengan highlight orang lain. Itu tidak adil." Keinginan mata membuat kita tidak puas. Dunia ini memang ahli membuat kita merasa kurang. Padahal yang kita punya saat ini sudah lebih dari cukup. Asal kita melihat dengan mata rohani. Kita lanjut, hal yang ketiga yaitu keangkuhan hidup. Ini yang paling halus dan mematikan. Keangkuhan hidup adalah ketika seseorang merasa bahwa semua yang dia miliki, semua yang dia capai adalah karena kekuatannya sendiri. Dia tidak pernah berkata, "Tuhan memberkati saya." Tapi selalu berkata, "Saya kerja keras, makanya sukses." Dia tidak pernah berlutut lagi, tidak pernah menangis lagi di hadapan Tuhan, karena hatinya telah digantikan oleh ego. Saudara, keangkuhan itu bukan hanya dimiliki oleh orang dunia. Banyak hamba Tuhan bisa jatuh dalam keangkuhan. Kita merasa pelayanan kita yang paling hebat. Kita merasa gereja kita yang paling benar. Padahal semuanya ini adalah anugerah. Kita hanya alat. Kita hanya bejana tanah liat. Isinya adalah Tuhan. Tanpa Dia kita kosong. Lalu kenapa jangan mengasihi dunia? Karena kata firman Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Apa artinya? Semua yang kita kejar hari ini, harta, jabatan, kekuasaan, popularitas, semuanya akan berlalu. Akan ada waktunya di mana mobil mewah jadi besi tua, rumah megah jadi reruntuhan, gelar akademik jadi tulisan batu nisan. Saya pernah melihat prosesi pemakaman orang kaya. Petinya mahal, tapi waktu dimasukkan ke dalam tanah tetap sama ya, tanah. Tidak ada ATM yang dikubur bersamanya. Tidak ada piala,
Tidak ada sertifikat. Yang Tuhan nilai bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan kehendak-Nya. Ayat ini diakhiri dengan satu janji indah. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, di tengah dunia yang semakin kabur batasnya antara benar dan salah, hanya satu yang harus kita kejar: melakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Mengasihi tanpa syarat, mengampuni yang menyakiti, hidup dalam kebenaran, memberi dengan tulus, meninggalkan dosa meski daging meronta. Hidup kekal bukan soal usia panjang, tapi soal menyatu dengan kehendak Allah. Dan kita hanya bisa hidup kekal kalau hidup kita sekarang sudah diarahkan kepada kekekalan itu. Sebagai kesimpulan, saudara, dunia ini seperti seorang penjual mimpi. Ia menjanjikan kebahagiaan, tapi hanya memberi ilusi. Ia menjanjikan kepuasan, tapi hanya memberi kekosongan. Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti mencintai dunia dan mulai mencintai Tuhan lebih dalam. Mari kita serahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ke salib Kristus. Mari kita hidup bukan dengan standar dunia, tapi dengan kehendak Bapa. Karena hanya mereka yang hidup dalam kehendak Allah yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita tutup dengan doa. Berikan sikap kita yang terbaik. Tuhan, kami yang hidup, kami bersyukur karena Engkau telah berbicara melalui firman-Mu. Hari ini kami mengaku, kami sering jatuh dalam cinta kepada dunia ini. Kami mengejar hal-hal yang sementara dan melupakan yang kekal. Ampunilah kami Tuhan. Tolong kami untuk tidak lagi hidup menurut keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup. Tapi tuntun kami untuk hidup dalam kasih dan kehendak-Mu. Bentuk kami menjadi umat yang tidak hanya mendengar, tapi juga hidup dalam kebenaran. Tuhan, kami mau mencintai Engkau lebih dari segalanya. Berikan kami kekuatan untuk berkata tidak pada dunia dan ya pada salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari. Kita akhiri dengan satu pujian spesial. Mari kita dengarkan. Dunia bersinar penuh godaan, janji semu yang memikat pandangan. Hati tertarik tapi aku sadar ada kasih yang jauh lebih besar. Keinginan daging mata yang tamak, keangkuhan hidup yang cepat retak, bukan dari Bapa, bukan untukku. Aku mau hidup dalam terang-Mu. Jangan aku cinta dunia dan isinya. Ku rindu kasih Bapa tinggal selamanya. Dunia kan lenyap bersama nafsu,
tapi firman-Mu teguh takkan sirna. Banyak yang terlihat indah gemerlap, tapi kosong saat malam datang. Bapa, tuntun aku jangan terjebak dalam cinta yang tak pernah tetap. Ajarku berjalan dengan mata iman, bukan apa yang dunia tawarkan. Harta yang sejati ada di surga, kasih-Mu tak pernah berubah. Takkan ku cinta